Laut adalah kehidupan orang Bajo. Debur ombak, aroma laut, dan terpaan angin laut telah membentuk kebudayaan suku Bajo selama ribuan tahun. Namun, bergesernya pola pemukiman menjadi bersambung dengan daratan pada beberapa komunitas Bajo menjadi ancaman akan eksistensi mereka secara utuh. Kekhawatiran menyeruak. Akankah Bajo dan segala kearifannya hilang? Tambang bakau boku kadaro buna tambang sama kadaro. Masyarakat Bajo ini tidak boleh jauh dari air laut. Karena budayanya mereka tidak ada yang di darat. Adat istiadat itu tidak ada yang di darat, semuanya ke laut. Andai kata seperti buku, kita balik berlembar-lembar, kita tinggalkan dulu yang sekarang ini, kita kembali ke yang lalu. Seperti itu. Mereka yakini bahwa orang tua leluhur mereka ini ada di laut. Yang menjaga laut ini adalah leluhurnya mereka yang mereka sebut dengan Mbok Janggo, Mbok Dugah, Mbok Tambira. Ini adalah keseharian Ruasing dan istrinya. Pasangan Bajo berusia 70-an tahun ini masih pergi melaut sebagaimana masyarakat suku Bajo pada umumnya. Ruasing tinggal di desa Samabahari, tempat komunitas Bajo Sampela bermukim. Komunitas ini salah satu komunitas Bajo di Sulawesi Tenggara yang masih bermukim di tengah lautan. Desa Samabahari berada di wilayah laut Pulau Kalidupa yang menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Desa ini adalah gambaran asli kehidupan suku Bajo. Rumah-rumah panggung sederhana, lalu lalang sampan di kolong rumah, dan anak-anak yang bermain kukulu atau bebek laut. Di dalam cerita kehidupan kami ini bagaikan ikan pelagis. Dalam artian kami semua suku Bajo sedunia, dimanapun suku Bajo, dia aktivitas mata pencariannya di laut. Dan kami suku Bajo ini jarang yang menetap, dia selalunya berpindah-pindah. Kalau tradisi kita di suku Bajo ini, khususnya di Samabahari ini ya, itu sangat masih kental. Aktivitas kebudayaan dan kehidupan mereka di sini masih mengingat zaman dulu, kakek nenek moyang sampai apa segala. Apa yang mereka lakukan di masa lampau itu mereka masih praktikkan dan masih mereka jaga pada hari ini. Kalau dari awalnya seseorang yang melahirkan, kemudian ari-arinya itu kita, khususnya kita Bajo ini, kita tidak menanamnya di buah pohon, tapi kita tanamnya di laut. Bahkan kita bungkus pakai tikar
dibungkus ari-ari, kemudian kita tenggelamkan di depan rumah atau di mana untuk diserap ke laut. Karena dia mempunyai tujuan tertentu. Yang pertama, bahwa kita ini ari-ari itu kita anggap saudaranya kita yang lahir. Nah, pada saat anak yang lahir ini merasakan sakit, panas, demam, mereka beranggapan, oh kakaknya yang mau minta ini. Makanya dilakukan ritual seperti yang saya katakan tadi, diadakanlah pisang, kemudian beras 7 warna, supaya dikasih makan ini kakaknya yang ada di laut. Suku Bajo tersebar di Indonesia, Filipina, dan pantai timur Sabah, Malaysia. Di Indonesia sendiri, mereka bisa dijumpai di sekitar perairan Sulawesi, Kalimantan Timur, Maluku, dan Nusa Tenggara. Mereka menyebut dirinya sebagai orang Sama. Asal-usul suku Bajo masih simpang siur. Mereka disebut berasal dari Sulu, Filipina, dan Johor, Malaysia. Bahkan, Majarudin, tetua suku Bajo di Mola Bahari, mengatakan suku Bajo berasal dari Babilonia, Timur Tengah. Suku ini dikenal sebagai pengembara laut. Bicara soal asal-usul suku Bajo, khususnya kita yang ada di Kabupaten Wakatobi ini di Sulawesi Tenggara itu semua berasal dari Kabupaten Buton dulu, yang masuk di Kabupaten Wakatobi. Dalam persis sejarah leluhur kami dikatakan bahwa asal-usul suku Bajo secara umum itu dari Babylon. Kenapa masyarakat Bajo ini lebih memilih mereka hidupnya di laut daripada di darat? Karena kami menganggap bahwa laut ini adalah merupakan sejadah atau merupakan surga buat komunitas suku Bajo atau suku Sama yang ada di khususnya kita di Wakatobi atau Sulawesi Tenggara hari ini. Kalau kita masyarakat suku Bajo atau suku Sama ini selalu hidup berkelompok karena filosofis yang ada di kita itu dipasi lele, dipasi gino-gino. Jadi masyarakat Bajo menganut paham sosialis itu karena ketika masyarakat yang lainnya melaut dapat ikan, kebiasaan masyarakat yang tidak melaut itu biasa dipanggil diberikan ikan kalau tidak melaut. Adaptasi dengan lautan selama ribuan tahun menyebabkan terjadinya mutasi genetik dalam diri orang Bajo, yaitu ukuran limfa yang lebih besar 50% dari masyarakat lain. Mutasi genetik ini memungkinkan kemampuan menyelam orang Bajo disebut-sebut bisa sampai 13 menit tanpa alat. Keahlian menyelam ini juga mencerminkan keberlanjutan kehidupannya. Desa Mola Bahari di Pulau Wanci, Wakatobi adalah pemukiman suku Bajo yang telah tersambung dengan daratan. Kondisinya sudah jauh berbeda dengan desa Sama Bahari. Tiang rumah terbuat dari beton. Mayoritas halaman rumah tidak lagi berupa lautan, namun beton. Sebagian rumah bahkan sepenuhnya sudah ada di daratan. Kanal-kanal dibangun sebagai tempat menyimpan perahu warga. Motor menggantikan sampan sebagai sarana transportasi.
Sebenarnya ini kan kegiatan ini terjadi, proyek ini jauh sebelumnya, dari sekitar tahun 80-an itu sudah mulai. Jadi konstruksi yang ada di kita ini, pembangunan yang di komunitas ini kan, ini program daripada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu. Salah satunya yang berubah untuk kita masyarakat Bajo, khususnya di Wakatobi ini, misalnya tempat galangan-galangan perahu itu, yang biasanya masyarakat Bajo di sini ketika mereka pulang melaut itu perahu-perahunya mereka itu langsung di depan rumah. Tapi sekarang sudah tidak lagi di depan rumah. Interaksi dengan masyarakat luar Bajo sudah tidak terbatas lagi dengan dibangunnya jembatan-jembatan beton penghubung dengan daratan. Majarudin sangat mengkhawatirkan dampaknya. Kalau soal perubahan ini sudah mulai nampak perubahan itu, sehingga anak-anak kita di masyarakat Bajo ini tidak ada lagi yang mau belajar tentang bagaimana sejarah, adat dan istiadat, karakteristik masyarakat sendiri sudah mulai nampak gitu. Ketika semua sudah masuk kepada proses infrastruktur yang digerakkan secara menyeluruh, maka karakteristik masyarakat Bajo ini tidak menutup kemungkinan mereka akan selalu berpindah. Sudah sebagian masyarakat kita ini, khususnya di Pulau Wangi-Wangi ini, Wakatobi ini, berpindah ada yang ke NTT dan ada yang ke Maluku, NTB, karena hanya persoalan bagaimana mereka itu lebih nyaman. Di Bajo ini mereka melaut itu melihat kondisi alam dengan ilmu mereka, ilmu falakiah. Dengan adanya GPS ini juga ini ya ada sisi manfaat baiknya dan ada juga sisi buruknya buat kita. Karena ketika kita sudah berharap di teknologi, tiba-tiba sinyal tidak bagus apa semua, tengah laut kita hilang. Akhirnya kebanyakan juga lagi kita ini generasi-generasi masyarakat Bajo yang jadi nelayan itu tidak belajar tentang ilmu falakiah lagi, perbintangan yang ada di masyarakat Bajo itu sendiri. Contoh yang terjadi baru-baru, banyak juga yang hilang, yang punya GPS tidak tahu. Hilang ketika melaut, banyak yang hilang. Tapi banyak orang tua kami di sini, di Bajo ini, ketika melaut itu juga tidak hilang. Karena mereka tahu bagaimanapun kondisi semesta ini, ketika misalnya ada mendung dan sebagainya, mereka tetap tahu. Kadang mereka menggunakan air untuk sebagai tanda bahwa kita sudah dekat dengan daratan. Contoh, hirup bau air, cium, oh ini sudah dekat dengan daratan dan sebagainya. Pancing ditarik itu kan dia bergerak sehingga ikannya mungkin itu adalah udang. Ferdianto adalah potret dari perubahan masyarakat Bajo Mola Bahari. Ia menikmati masa kecilnya saat pemukiman Bajo Mola Bahari belum tersambung dengan daratan. Lalu tumbuh dewasa di tengah perubahan pola pemukiman kampung halamannya. Memang banyak perubahan yang terjadi sekarang ini. Salah satunya itu dulu di kalangan generasi kami, kalau misalkan pergi main-main di laut atau di mana, itu kadang kami diajarkan supaya jangan terlalu merusak lingkungan. Rasa gotong royong itu hilang sekarang ini. Kalau di zaman kami dulu itu, ketika mau kerja masjid ataupun mau bangun atap rumah ini, tinggal kita panggil orang, tetangga, kita kerja ini. Oh sudah datang semua itu. Hanya sekarang ini karena
masifnya perubahan ini sehingga ketika ada kerja atap, oh ada tukang nih, lengkap alatnya, panggil orang itu harus bayar. Hal-hal ini yang pada akhirnya mengikis budaya gotong royong kami. Padahal dulu zaman kami ini bukan seperti ini. Tapi sekarang lebih kepada individualistik. Kami berpikiran bahwa ke depan anak-anak Bajo ini tidak akan lagi tahu berenang karena sudah aktivitasnya bukan lagi di laut, bahkan aktivitasnya sudah banyak di darat. Anak-anak ini, generasi ke depan ini mungkin saja tidak akan lagi tahu tentang identitas mereka sendiri sebagai orang Bajo. Karena kalau mereka berbahasa itu sudah mulai dicampur-campur dengan bahasa Indonesia, biar sesama mereka campur dengan bahasa Indonesia itu kan tanpa kita sadari sudah menghilangkan eksistensi kita sebagai orang Bajo. Berkurangnya lapangan kerja akibat kerusakan lingkungan juga menjadi problem bagi orang muda seperti Ferdianto. Butuh berpuluh mil baru bisa dapat ikan yang besar untuk bisa dijual. Itu terjadi karena apa? Karena alat yang digunakan ini bukan lagi ramah lingkungan. Yang kedua, terjadinya sering pemboman, pengeracunan ikan. Kebanyakan itu juga disebabkan karena orang dari luar, kemudian dari masyarakat setempat yang tidak memahami aturan itu. Sehingga kebanyakan dari kami generasi ini ya merantau lah ke kota Bau-Bau, ke Kolaka, Kendari, itu hanya untuk mencari pekerjaan, kadang ke Maluku. Tapi sebenarnya kondisi ini sebenarnya tidak kami inginkan. Sebenarnya kami generasi yang kami inginkan adalah itu lapangan pekerjaan ada, kemudian kami dekat dengan komunitas ini, menjaga habitat yang ada ini, menjaga kebudayaan, struktur budaya yang ada ini, sehingga kami punya pendidikan ini bergunalah untuk kehidupan masyarakat di sini. Orang Bajo itu menyendiri dia punya kampung. Nah, itu dinamakan orang Bajo. Dia kalau dia melihat itu laut itu agak dia senang, dia punya perasaan. Jadi sekarang orang Bajo itu kalau dia tinggal di darat dia gelisah. Sebab apakah jadi kebiasaannya, apa jadi penghidupannya. Kesendirian, kesederhanaan dan hidup menyatu dengan laut bagi komunitas Bajo Sampela di Desa Samabahari adalah kesepakatan yang diambil di tengah tawaran untuk menyatukan pemukiman mereka dengan daratan Pulau Kalidupa. Interaksi yang intens dengan masyarakat luar diyakini akan mengubah identitas mereka sebagai orang Bajo. Kemarin di tahun 2021 saya mendapatkan surat perintah untuk melakukan kerjasama antara dua desa tetangga dengan Samabahari. Di dalam surat itu saya membacakan bahwa Samabahari akan dibangunkan proyek pendaratan, seperti bahwa suku Bajo ini akan dibuatkan pembangunan yang merata. Di sisi lain bahwa saya berpikir saya ingin membuat desa saya sebagai pembangunan yang merata. Di sisi lain, saya berpendapat bahwa kita ini hidup di laut. Kemudian namanya suku Bajo, berarti kita harus memperkuatkan diri kita yang namanya suku Bajo. Kami mendapatkan musyawarah dan mufakat kepada masyarakat, orang-orang tua di sini, tokoh-tokoh agama. Mereka berpendapat bahwa
jangan kita terima Pak Desa. Karena negatifnya teman-teman yang di darat menjual di sini, kemudian yang teman-teman atau anak-anak kenakalan remaja ini, teman yang di darat ini ke sama bahari, mengacau apa segala. Saya ingin masih mempertahankan budaya suku Bajo yang hidupnya di atas laut, bukan hidupnya di atas daratan yang cepat pembangunan. Mula dulunya seperti sama bahari. Aktivitas sehari-harinya mendayu, dan sekarang ini bukan lagi mendayu. Mereka dimulai ini menggunakan motor, bahkan ada yang membeli mobil. Kebisingan, perubahan ekonomi mereka akan berubah. Masyarakat Mola banyak rumah yang disita. Meminjam uang yang tidak bisa digadaikan, mereka gadaikan bodi, mereka gadaikan motor. Hanya gara-gara mau ingin mau beli motor, mau beli mobil. Pembangunan dan perubahan ruang hidup memiliki konsekuensi berupa ancaman perubahan budaya, sistem nilai, dan adat istiadat yang telah ada. Partisipasi warga di dalam proses perubahan itu diyakini akan memberikan arah perubahan sosial secara positif dan memberikan manfaat nyata. Yang kami lakukan saat ini adalah mengajak masyarakat ini, orang-orang tua, untuk selalu dialog, diskusi terkait dengan perubahan yang ada, yang dimana perubahan itu sebagian besar merubah struktur masyarakat kami yang ada di komunitas ini. Membangun komunikasi kepada Pemda terkait dengan pembangunan yang masif seperti ini. Kemudian bagaimana melakukan kerjasama dalam hal pembangunan di bidang infrastruktur dan lingkungan ini. Siapa yang tidak mau pembangunan, tetapi tidak boleh menghilangkan identitas budaya kita di Sabang Bahari.